Sebuah video di media sosial yang diunggah oleh salah satu konten kreator kawakan di Surabaya, Andi Sugar, mendadak viral. Cewek 14 tahun, siswa kelas 3 salah satu SMP negeri di kota Surabaya, mengungkapkan penderitaannya mendapat perundungan dari teman-temannya, yang memicu reaksi luas dari masyarakat. Ia mengaku dipermalukan dan dipukul oleh teman-temannya saat kegiatan ekstrakurikuler renang di kolam renang Pasar Atom, Surabaya. Tak hanya sekali, ia mengaku telah mendapatkan bullying dari teman-temannya sejak kelas 1 SMP. Bahkan, cewek dalam kesaksiannya telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak sekolah, tetapi malah ditawari uang 500.000 agar tidak melaporkan ke polisi. Menurut cewek, pihak sekolah bahkan mengancam dirinya jika memaksa lapor polisi, dirinya tidak bisa lulus sekolah. Nggak pernah setuju ada pembulian di dunia ini, guys. Dulu aku pernah kena bully, dan rasanya nggak enak. Meskipun bullying nggak parah, tapi sampai sekarang masih membekas. Dan sekarang di sebelahku ada seorang murid dari salah satu sekolah di Surabaya yang chat ke aku, katanya kena bully habis-habisan. Oke, William, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP kok. 3 SMP. Kamu mendapatkan bulian menurutmu dari 0 sampai 10 berapa skalanya? 8 kok mungkin kok. 8? 8 kok. Kamu sempat frustasi, nangis, atau Iya, apa? kok. Iya kok. Nangis kok. Sama punya itu kok. Pikiran buat bunuh diri kok. Kok. Gitu. Tonton guys, arek Surabaya loh ini. Di video ini nggak akan menyebutkan William sekolah di mana, siapa nama-nama yang membuli, karena ini adalah video istilahnya peringatan. Kamu sudah lapor ini kemana aja, William? Itu kok unit perlindungan anakku sama itu kok. Polres itu kok. Polres Tanjung Perak. Iya kok. Bahkan bisa lapor Polres. Sudah kok. Ada kertas laporannya? Ada kok. Bahkan kamu sudah tahu loh nama-nama anak ini siapa ya? Iya kok, tahu kok. 6 orang ini ya? Iya kok. Yang paling parah nomor berapa? Ini kok. Yang paling parah Iya, yang kok. nomor 1 ini? Iya kok, 1 kok. Depannya M padahal guys. Pembulian apa yang menurutmu paling parah dari mereka? Adi apa setuju sering itu kok. Adi bokol sama adi tendang kok sama itu kok. Sama itu kok. Kemaluannya adi mas kok. Juga pernah kok adi ancam pakai itu kok. Pisau kok. Apas itu kok. Renang kok. Adi asar atom kok. Adi pukuli sama adi tendangi kok. Sama adi itu kok. Adi tenggelamkan kok. Sama itu kok. Sama adi itu kok. Telanjangi kok. Ditelanjangi? Di tengah umum? Iya, atau kok. di kamar mandi? Umum kok. Terus kemaluannya adir mas kok gitu kok. Siswa cewek melihat kamu? Lihat kok. Gila ya, area zaman saiki ya. Umur 14 ya. Surat kronologis perkara Charles William selaku korban. Ini saya cuma membacakan ya, yang laporan di sini. Patut diduga melakukan bersikap tidak melindungi korban. Mengancam korban tidak naik kelas jika melanjutkan perkara ke kantor polisi. Iya, Bener? Bener kok. Mengatakan kepada korban, kamu seperti hama. Iya. Itu yang ngomong. Mencoba menyuap korban dengan uang sebesar Rp500.000 agar korban mencabut pengaduannya ke kantor polisi. Iya kok. Kamu terima uang itu? Enggak kok. 500.000 buat uang itu kok. Damai. Nah, buat bilangnya sih gini kok, pas kasih uang 500.000,
masalahnya sudah itu kok Selesai. iya kok bilangnya gitu kok. Tidak melakukan pencegahan dan penghentian terhadap tindakan para pembuli karena tindakan pembuli dianggap bercanda. Oke, tentunya saya di sini nggak bisa percaya 100% sama kamu, ya. Karena yang namanya masalah itu ada omongan dari kiri, omongan dari kanan. Hari ini saya ketemu kamu, saya mendapatkan omongan dari si kiri. Si kanan belum ngomong ke saya. Nah, tapi harapannya apa? Harapannya di sini kalau misalnya si kanan, ya kamu yang dilaporkan William ini adalah kamu menganggap itu bukan sesuatu yang benar, saya siap Bu panggil buat kita klarifikasi bersama-sama. Ya, Iya, lebih enak gitu ya. Iya kok, lebih Jadi enak gitu kok. kamu duduk di sini sama 6 orang yang kamu adukan ini, Kok. iya toh? Iya kok. Ide yang sangat bagus. Jadi saya nggak akan datang ke sekolahmu koyo sing sebelum-sebelumnya enggak. Aku ini kok koyo wong Surabaya, guys. Aku senang semua damai, aku senang semua guyup rukun, dan aku sangat membenci pembulian. Andi Sugar, konten kreator terkenal di kota Surabaya, di depan awak media mengaku mendapatkan kasus tersebut saat dirinya menerima pesan dari korban tentang aksi bullying dari teman-temannya. Mulanya, dirinya mengira hanya kenakalan anak-anak belaka, namun setelah dicermatinya, Andi menilai sudah di luar kenakalan anak-anak pada umumnya. Andi terkejut karena kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi sejak 11 Oktober silam, namun tidak mendapatkan respons maksimal dari kepolisian. Kepolisian kebetulan kali ini Polres di Perak ya bisa membantu korban secepat mungkin, setepat mungkin, dan sehumanis mungkin. Awalnya gimana guys? Jadi awalnya gini, saya itu kan jarang banget baca chat di sosial media, kebetulan itu di TikTok ya. Dia tuh ngetanya banyak banget. Nah, saya lihat tentang apa sih ini, kok bukan minta uang, bukan minta bantuan, bukan minta bantuan materi maksudnya. Dia minta bantuan untuk memviralkan kasus pembulian, terus bertanya apakah pembuli ini bisa dipenjara anak nggak sih? Nah, saya kan langsung bingung, emang anak ini umur berapa gitu. Saya balas waktu itu, kamu ini dibully dalam hal apa memangnya? Dia ceritalah, diremas kemaluannya, dipukul, ditendang. Nah, dari sana kan saya langsung iba ya. Oke, kita ketemuan. Saya mau tahu lebih dalam gimana ceritanya. Nah, waktu ketemuan itulah di satu kafe di Surabaya, saya tanya lebih dalam, lebih detail gimana ceritanya ya. Yang teman-teman bisa saksikan di video itu adalah benar adanya. Tanpa dibuat-buat, tanpa setting-setting, bahkan saya tidak bilang saya mau tanya apa ke dia. Jadi pokoknya saya tanya aja, dia jawab, saya tanya terus, dia jawab terus. Dan ternyata memang menyedihkan. Tapi sekali lagi, saya ini orangnya bukan tipe yang langsung percaya sama orang. Meskipun saya dalam hati saya percaya sama si cewek ini, tapi saya juga pengen mendengar sisi lain dari yang dilaporkan. Dengan begitu, masalah bisa lebih terang adanya. Saya harap sekali lagi kita bisa mendengar penjelasan dari sisi yang terlapor. Sudah berapa lama korban mengalami itu? Korban mengalami itu jujur ngomong sama saya, di waktu di mobil jam pulang waktu itu, dia itu mengalami sejak SD. Nah, sejak SD dia mengalami pembulian. Katanya sejak dibully itu, dia jadi takut untuk berbicara. Karena sekali ngomong dibully. Jadi dia lebih memilih untuk diam. Loh, itu... Dari diam itu, mungkin syaraf otot sarafnya di mulut itu kayak kaku ya. Jadi sampai sekarang terbawa gagapnya itu. Loh, itu pelaku yang sama gitu tak? Bukan pelaku yang sama. Karena dia SD itu SD berbeda. SD berbeda, dibully, terus dia pindah ke SMP, ini dibully juga. Nah, yang SMP ini yang paling parah, karena semakin dewasa manusia kan semakin parah guyonannya gitu loh. Kalau di Surabaya ini guyonannya makin parah. Itu kejadiannya di sekolah ya, Bu ya? Di sekolah iya, terus dia juga ngaku waktu ada outbound gitu ya, di kolam renang dekat sekolahannya juga iya, ditelanjangi, diremas kemaluannya itu. Bayang no itu kok
sedih loh. Apalagi saya tanya, dilihat sama cewek-cewek? Iya, dilihat sama cewek-cewek. Aduh, itu juga. Nah itu pihak sekolah tahu atau bagaimana? Setelah saya membaca surat laporannya dia, memang dia melaporkan beberapa perangkat sekolah. Ya, saya nggak bisa bilang itu siapa, tapi di laporannya itu tertulis ada. Tahu lah. Artinya pihak sekolah tahu dan melakukan pembiaran gitu atau bagaimana? Saya tidak tahu tentang itu. Biar nanti kepolisian yang bisa menjawab semuanya. Menanggapi hal tersebut, unit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat ini turun tangan. Polisi telah memeriksa 9 saksi yang terdiri dari pelapor, terlapor, serta pihak guru dan kepala sekolah. Selain pemeriksaan saksi, polisi juga melakukan pemulihan kondisi mental CW dengan memberikan pendampingan psikologi. LP hari ini ya. Jadi diadukan sejak 11 Oktober dan hari ini sudah LP dan memeriksa 6 pelaku dan hari ini diperiksa satu persatu keterangannya dari korban. Jadi agak lama, sekarang masih di dalam William si korban. Itu apa aja sih Pak yang dialami oleh korban, yang dilakukan pelaku apa saja? Seperti apa? Ya, pelaku melakukan suatu bullying yang bentuknya satu, mengatakan dia seperti babi, anjing, terus dengan penganiayaan juga. Penganiayaan itu seperti apa? Nendang, memukul, mencekik leher, menodongkan pisau, terus di kolam renang ditenggelamkan, baju dilepas, ditelanjangi, maka kemaluannya diremas, bahkan susunya diremas. Itu dilakukan sering atau beberapa kali? Yang di atau kolam bagaimana? renang terjadi 2 kali yang saya dengar, tetapi di sekolahan meremas kemaluan juga beberapa kali juga sama ini susunya korban. Itu teman satu kelas atau teman? Satu kelas. Yang melakukan teman Iya, satu sejak kelas. tahun 2002 sampai sekarang. Terus kenapa baru melaporkan kali ini Pak? Karena saat korban mengadu ya, itu tidak ada solusi apapun. Bahkan tambah diancam oleh pihak sekolah. Oh, diancam seperti apa Pak? Diancam kalau kamu mengadu melapor, kamu akan tidak dinaikkan. Nah, jadi akhirnya para pelaku ini sepertinya ada yang membackup. Jadi kepala sekolah, ya wakil kepala sekolah, guru bimbingan konseling, wali kelas itu tambah menyalahkan ini si korban. Jadi namanya tambah menjadi-jadi. Kalau nggak dilaporkan, ya akan terus. Nah, ini katanya mulai Oktober kemarin itu sudah mulai berkurang karena sejak ada pengaduan tanggal 11 Oktober. Pak, dampak dari pelakuan itu apa bagi korban, Pak? Yang pertama yang serius itu dia mau bunuh diri. Nah, dia akhirnya stres dan dia tidak ada percaya diri. Yang berbahaya bunuh dirinya ini. Harapannya sebagai kuasa hukum seperti apa Pak untuk kasus ini Pak? Ya kasus ini harusnya diproses dengan maksimal ya. Juga untuk pembelajaran. Bahkan di Indonesia sering terjadi. Untuk artinya ini pihak sekolah juga sudah dilakukan pemeriksaan nggak Pak? Kalau dari penyidik kemarin sudah kepala sekolah. Berarti ini ada indikasi pembiaran dari pihak sekolah, bahkan pengancaman gitu? Pasti. Saat korban melaporkan tambah diancam, tambah dibully oleh pihak sekolah. Tapi Dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, sama wali kelas. Berarti nggak ada punishment buat pelaku ya, Pak? Akhirnya melaporkan. Nah, ini. Pak, tapi untuk laporan ini lebih ke pelaku apa juga pihak sekolah menjadi salah satu terlapor gitu atau bagaimana? Ya memang yang dilaporkan memang 6 pelaku. 6 pelaku ini hanya pelaku saja? Iya, Untuk pihak sekolah? teman-teman sekelas. Untuk pihak sekolah? Belum.